Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Ekonometrika 2 ingin membahas tentang Error Correction Model 1 atau ECM1. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 2 yaitu Bapak Rizkon Halal Syahaji, MSI, PhD, yang telah memberi arahan serta bimbingannya untuk mempelajari materi ini. Sebelum melanjutkan pembahasan materi kali ini, izinkan kami memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Jadi, di sini ada Randi Widi Saputra dengan NIM akhir 097 dan saya sendiri Rahma Aulia Putri dengan NIM akhir 098 dan ada Muhammad Mubdi Aditya Haidar dengan NIM akhir 107, ada Muhammad Mikail Harahap dengan NIM akhir 109 dan ada Rifki Hoiri M dengan NIM akhir 145. Jadi, Error Correction Model atau ECM ini adalah teknik ekonometrika yang menganalisis dinamika penyesuaian variabel ekonomi menuju keseimbangan jangka panjang. Nah, model ini juga menggabungkan hubungan antara jangka pendek dan jangka panjang dalam satu framework analisis. Nah, di sini juga ada konsep dasar dari ECM. Jadi, ECM ini bekerja berdasarkan premis bahwa meskipun variabel ekonomi mungkin menyimpang dari hubungan keseimbangan jangka panjangnya dalam periode tertentu, maka terdapat mekanisme koreksi kesalahan yang secara bertahap mengembalikan sistem ke keseimbangan. Nah, model ini juga menangkap dua komponen utama, yaitu perubahan jangka pendek yang responsif terhadap shock ekonomi dan yang kedua ada proses penyesuaian yang mengkoreksi deviasi dari keseimbangan jangka panjang. Nah, di sini juga ada struktur matematika ECM, yang dimana model ECM ini umumnya ditulis sebagai yang udah saya jelaskan di situ, yaitu yang dimana komponen YT min 1 dikurang Y X T min 1 ini adalah error correction term yang menunjukkan seberapa jauh sistem menyimpang dari keseimbangan jangka panjang pada periode sebelumnya. Parameter lambda ini atau koefisien koreksi kesalahan ini menunjukkan kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan. Sini juga ada keunggulan metodologi ECM dan interpretasi koefisien koreksi kesalahan. Keunggulan metodologi ECM ini, jadi ECM ini memberikan interpretasi ekonomi yang kaya karena memisahkan dinamika jangka pendek dari hubungan keseimbangan jangka panjang. Nah, ini juga memungkinkan peneliti memahami tidak hanya arah hubungan antar variabel, tetapi juga kecepatan penyesuaian dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika transisi. Nah, model ini juga mengatasi masalah regresi spurious yang sering terjadi dalam data time series dengan cara menggunakan kombinasi linear yang stasioner atau kointegrasi. Nah, dan diferensiasi variabel. Hal ini juga membuat hasil estimasi lebih reliabel secara statistik. Selanjutnya ada interpretasi koefisien koreksi kesalahan. Jadi koefisien lambda ini dalam ECM ini memiliki makna ekonomi yang penting, nilai negatif yang menunjukkan bahwa sistem memiliki mekanisme penyesuaian yang stabil ketika variabel menyimpang dari keseimbangan. Nah, ada kekuatan yang mendorong kembali ke keseimbangan, yaitu karena besarnya koefisien ini yang dapat menunjukkan kecepatan penyesuaian. Maka semakin besar nilai absolut lambda, semakin cepat juga sistem kembali ke keseimbangan. Yang pertama itu ada hubungan jangka panjang atau long run relationship. Definisinya itu hubungan jangka panjang terjadi ketika dua atau lebih variabel bergerak bersama dalam arah yang stabil dan konsisten seiring waktu, meskipun masing-masing variabel mungkin tidak stasioner secara individu. Contoh, hubungan antara pendapatan nasional Y dan konsumsi rumah tangga itu C. Meskipun ada fluktuasi bulanan atau tahunan, dalam jangka panjang konsumsi cenderung mengikuti pola pendapatan. Selanjutnya ada kointegrasi.
ICM hanya bisa digunakan jika variabel-variabel yang dianalisis terintegrasi. Artinya, meskipun masing-masing variabel non-stasioner kombinasi linear, mereka stasioner. Ini menunjukkan adanya hubungan jangka panjang yang stabil. Selanjutnya ada makna ekonomi. Dalam praktik hubungan jangka panjang mempresentasikan fundamental ekonomi yang bersifat struktural seperti preferensi konsumsi, kebijakan fiskal yang konsisten, atau penawaran uang dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kedua itu ada hubungan jangka pendek atau short run dynamic. Definisinya itu hubungan jangka pendek menggambarkan fluktuasi atau deviasi sementara dari hubungan jangka panjang akibat faktor-faktor eksternal, musiman, atau kejutan ekonomi. Contohnya itu terjadinya lonjakan konsumsi karena pemberian bantuan sosial atau stimulus fiskal, padahal pendapatan belum berubah secara signifikan. Karakteristiknya itu bersifat temporer atau sementara. Bisa dipengaruhi oleh faktor musiman, kebijakan sementara, sentimen pasar, atau gangguan ekonomi. Misalnya itu pandemi atau krisis keuangan. Peran ICM itu menjabatani hubungan ini dengan memasukkan perubahan jangka pendek, sekaligus mengoreksi penyimpangan dari hubungan jangka panjang. Selanjutnya itu ada integrasi keduanya dalam ICM. ICM bekerja dengan dua komponen utama. Yang pertama itu ada komponen perubahan jangka pendek, mengukur perubahan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua itu ada komponen koreksi kesalahan atau error correction term, yaitu mengukur penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang pada periode sebelumnya. Poin keempat itu ada implikasi praktis. Jika koreksi cepat, nilai Y atau nilai Y besar negatif, maka sistem ekonomi cepat kembali ke jalur jangka panjang. Jika koreksi lambat atau nilai Y kecil, maka butuh waktu lama untuk kembali ke keseimbangan. Jika tidak ada koreksi, yaitu Y sama dengan 0, tidak ada penyelesaian hubungan jangka panjang. Jika tidak ada koreksi Y sama dengan 0, tidak ada penyelesaian. Hubungan jangka panjang tidak efektif dijaga. Terima kasih. Apa itu keseimbangan dalam ekonomi? Dalam ekonomi, keseimbangan atau equilibrium adalah suatu kondisi ketika dua atau lebih variabel ekonomi saling menyesuaikan dan bergerak bersama-sama dalam jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek, mereka mungkin mengalami fluktuasi atau penyimpangan. Misalnya, harga dan permintaan suatu barang bisa naik turun dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, keduanya akan menyesuaikan diri dan kembali ke pola hubungan yang stabil. Ini disebut dengan jangka panjang atau hubungan keseimbangan. Peran ECM atau Error Correction Model. ECM adalah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis dinamika jangka pendek antara variabel-variabel ekonomi yang saling berhubungan dalam jangka panjang. Asumsi utama ECM. ECM mengasumsikan bahwa meskipun terjadi gangguan atau shock, misalnya kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, atau perubahan harga mendadak, sistem ekonomi akan selalu mencoba kembali ke titik keseimbangannya. Bayangkan, keseimbangan seperti titik tengah tali karet. Kalau ditarik ke satu sisi, terjadi gangguan. Tali akan mencoba kembali ke posisi tengah. Itulah disebut keseimbangan. Mengapa ECM penting? ECM menjelaskan dua hal secara bersamaan. Satu, perubahan jangka pendek antara variabel, atau misalnya mengapa pendapatan naik sementara konsumsi turun. Dua, koreksi menuju jangka panjang atau error correction, yaitu seberapa cepat sistem akan kembali ke hubungan seimbang jika terganggu. Contoh, jika konsumsi lebih rendah dari yang seharusnya atau berdasarkan hubungan jangka panjang dengan pendapatan, maka di periode berikutnya akan ada dorongan agar konsumsi naik dan kembali ke jalurnya. Komponen utama ECM. Model ECM biasanya terdiri dari dua bagian. Satu, delta, menggambarkan perubahan jangka pendek dari variabel-variabel yang diamati, misalnya perubahan pendapatan atau konsumsi. Dua, error correction term atau ECT. Ini menunjukkan penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang. Convention dari ECT menggambarkan kecepatan, penyesuaian, atau seberapa cepat variabel akan kembali ke keseimbangannya. ECM merupakan alat analisis dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang berkaitan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Model ini sangat berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel bereaksi
terhadap perubahan mendadak dan seberapa cepat sistem kembali ke kondisi keseimbangan. Misalnya, ECM digunakan untuk melihat hubungan antara pendapatan dan konsumsi, suku bunga dan investasi, serta ekspor dan nilai tukar. Satu keunggulan utama ECM adalah kemampuannya dalam membedakan dampak jangka pendek dari sebuah perubahan dan melihat bagaimana jangka panjang akan terbentuk kembali. Oleh karena itu, ECM sangat bermanfaat dalam perumusan kebijakan ekonomi karena dapat memperkirakan efek langsung suatu kebijakan serta respon jangka panjang yang dihasilkan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat dan berkelanjutan. Dari pembahasan yang sudah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Error Correction Model atau ECM merupakan alat bantu dalam analisis ekonomi yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Model ini membantu kita melihat bagaimana suatu perubahan yang terjadi hari ini akan memengaruhi variabel lain, dan bagaimana sistem akan menyesuaikan diri untuk kembali ke keadaan normal atau seimbang. Dengan kata lain, ECM menjelaskan bagaimana dan seberapa cepat suatu variabel ekonomi bisa kembali stabil setelah mengalami gangguan. Model ini sangat bermanfaat untuk penelitian ekonomi dan pembuatan kebijakan agar lebih tepat sasaran. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.